Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan sabun. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi mobilitas. Anak-anak yang solih dan solehah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 tentang pubertas dan teks non-fiksi. Sebelum memasuki materi pubertas, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Adapun tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia meliputi bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia. Masa peralihan dari anak-anak menuju remaja yang ditandai dengan aktifnya hormon yang berkaitan dengan reproduksi disebut dengan pubertas. Pubertas biasanya ditandai dengan perubahan utama atau primer dan perubahan fisik atau sekunder. Perubahan utama atau primer biasanya terjadi di dalam tubuh sehingga ciri-cirinya tidak tampak. Sedangkan perubahan fisik atau sekunder terjadi di luar tubuh sehingga ciri-cirinya nampak. Perubahan utama atau primer pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan pada perempuan mengalami menstruasi atau haid. Perubahan primer juga diikuti perubahan sekunder. Perubahan sekunder pada laki-laki meliputi suara menjadi besar dan berat, tumbuh jakun, dada membidang, muncul jerawat, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar organ reproduksi, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Sedangkan perubahan sekunder pada perempuan meliputi suara menjadi nyaring dan melengking, payudara membesar, pinggul melebar, muncul jerawat, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Nah, jika kamu mengalami perubahan-perubahan fisik seperti yang telah dijelaskan, berarti kalian sedang mengalami masa pubertas. Tidak perlu takut, bicarakanlah dengan orang tuamu, karena setiap orang mengalami pubertas. Adapun hal yang harus dilakukan ketika masa pubertas, yang pertama, jaga diri dan pergaulan. Yang kedua, menjaga kebersihan dengan cara mandi minimal 2 kali sehari dan memakai pakaian yang bersih. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi dan olahraga teratur. Yang keempat, bersikap terbuka kepada orang tua jika ada hal yang belum dimengerti. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan tentang pubertas dan ciri-cirinya? Setelah ini, kita akan belajar bersama tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Apa saja contoh dari teks non-fiksi? Contoh teks non-fiksi yaitu berita, artikel, jurnal, biografi, dan skripsi. Di dalam sebuah teks terdapat paragraf. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Di dalam kalimat utama terdapat gagasan utama atau gagasan pokok. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 4. Yang pertama, paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal disebut paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf yang letak kalimat utamanya berada di tengah disebut paragraf ineratif. Yang ketiga, paragraf yang letak kalimat utamanya berada di akhir disebut paragraf induktif.
Yang keempat, paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran. Coba perhatikan teks di bawah ini. Yuk bersama-sama kita cari kalimat utamanya. Pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju remaja yang ditandai dengan perubahan fisik, psikis, dan pematangan organ reproduksi. Pubertas dimulai sekitar umur 10 tahun. Pada masa ini, pertumbuhan dan perkembangan berlangsung cepat. Berdasarkan teks di atas, kira-kira mana ya kalimat utamanya? Ya, benar sekali. Kalimat utamanya, pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju remaja yang ditandai dengan perubahan fisik, psikis, dan pematangan organ reproduksi. Bagaimana? Sudah paham ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.